Sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang beracara di tempat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami keluar dari tempat ini menjadi orang-orang yang diperbaharui akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudari semua. Oke. Tinggi sekali sepertinya ini suaranya. Terlalu menggema tidak saudara suara saya? Enggak, oke, aman, baik, luar biasa. Shalom saudara-saudara semuanya. Shalom. Sekali lagi dong. Shalom semuanya. Shalom. Kalau hari ini sepertinya banyak yang hampir sama dengan kursinya saudara bajunya. Karena merah-merah ya. Ada yang merah. Jadi kalau kayak Bunda, Kak Grace sama Fana tuh kalau duduk di situ kayak nggak pakai kursi, kayak melayang saudara. Terlalu diurak-urak kayak gitu ya. Oke, luar biasa ya. Siapa yang hari ini merayakan kemerdekaan Indonesia? Saudara boleh angkat tangannya dong, saya mau lihat. Luar biasa. Indonesia merdeka sudah berapa tahun saudara? 80 tahun. Kita merdekanya udah berapa lama? Apa bang? Gimana ya? Aduh gimana ya? Itu pertanyaan agak sedikit menjebak ya gitu ya. Nanti dijawab sudah merdeka selama-lamanya. Masa sih? Kan? Kita telah merdeka di saat Kristus telah menebus diri kita semua saudara. Jadi kemerdekaan itu kalau Indonesia merayakannya itu hanya di 17 Agustus. Wow, tepat sekali di hari Minggu saudara. Luar biasa, berarti semua hampir saya lihat tuh yang hari ini ibadah itu semuanya merayakan kemerdekaan. Atau semuanya itu firman Tuhannya itu pasti menyatakan kemerdekaan. Mari kita merdeka, bebas dari segala cengkraman iblis, dari dosa. Yang harus kita ingat saudara, kita setiap saat harus merdeka. Kenapa kita setiap saat harus merdeka? Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Jadi bukan hanya hari ini kita merayakan kemerdekaan diri kita sendiri, tidak. Tapi setiap saat. Setiap saat itu kita sedang memproklamirkan kemerdekaan saudara. Bahwa kita menyatakan harus hidup seperti Kristus. Harus hidup seperti Kristus. Harus hidup seperti Kristus. Karena hanya dengan hidup seperti Kristus, itulah satu-satunya bukti bahwa kita telah merdeka. Amin. Indonesia hari ini 80 tahun. Dan dirayakan oleh seluruh umat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Tapi saudara dan saya setiap saat itu merdeka. Hanya bukan berarti kalau merdeka berarti kan sudah bebas dari penjajah ya. Berarti kita nggak dijajah lagi. Perbedaannya dengan kita adalah iblis akan terus cobai kita. Iblis akan terus cobai kita. Lalu letak merdekanya di mana? Letak merdekanya itu adalah di saat iblis mencobai kita, kita tetap teguh dengan prosesnya dan kita bisa menyelesaikannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di situ kita merdeka. Banyak banget saudara, hampir seminggu inilah saya lihat-lihat di sosmed, sosial media, di Instagram gitu kan, hal-hal yang terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Belakangan ini ada yang tahu, ada yang ingat saudara bencana apa yang terjadi yang sampai tsunami? Yang terjadi di luar? Di negara Jepang ya? Jepang bukan saudara kalau nggak salah, yang hampir ya kan benar ya Jepang ya, yang Rusia atau Jepang? Rusia sepertinya. Yang 8,2 kalau nggak salah itu dia memang di bawah saat Aceh ya. Aceh itu kan sampai 9 kalau nggak salah di 2004. Tapi saat itu pas saya baca-baca, wow,
Rusia yang terjadi gempa bumi, sampai tsunami. Tapi pas saya baca tuh ada beberapa gelombang tsunami yang paling hanya 1, 2, 3 meter itu sampai ke Indonesia. Dan salah satunya saat itu saya baca di Sorong, makanya saya deg-degan, aduh gimana nih, langsung apa-apa nih di ujung ini. Safety ya, harus hati-hati, ayo hati-hati. Maksudnya apa saudara? Banyak hal yang sebelum kejadian di saat itu, di tsunami itu, mereka itu nggak akan tahu bahwa akan terjadi hal yang menegangkan itu atau benar-benar semengerikan itu. Karena ya seperti lainnya biasa aja. Tapi tiba-tiba hanya dengan 1-2 menit, langsung semuanya hancur. Bahkan itu sampai ke Indonesia juga. Maksudnya apa saudara? Banyak hal yang kita itu tidak tahu rahasianya Kristus. Allah itu menurut saya itu sangat misterius saudara. Saya selalu ucapkan ini ke setiap yang kalau misalnya ketemu sama saya ngobrol. Tuhan kita itu misterius, gak bisa kita tebak. Kita gak ngerti jalan pikiran Tuhan itu seperti apa. Kita sudah berpikir bahwa Tuhan ini tuh sepertinya yang terbaik. Tuhan cara ini tuh yang terbaik loh. Ini paling cocok nih buat aku untuk menjalani proses ini. Tapi tiba-tiba pas sampai depan, seakan-akan seperti sama dengan jalan kita, di depan Tuhan belokin. Di situ kita ngerasa kayak, loh, kok nggak sesuai Tuhan dengan yang aku mau? Menurut aku ini jalan yang paling benar. Ayo Tuhan. Tapi ternyata dibelokin Tuhan. Banyak hal yang kita tuh nggak bisa selami, saudara. Banyak hal yang kita itu nggak bisa. Ya kita nggak bisa benar-benar nggak bisa tahu apa yang benar-benar Tuhan itu Jebret akan lakukan besoknya. Enggak. Yang kita tahu itu adalah kita berjalan terus berpegang tangan dalam Kristus, maka kita akan aman. Hanya itu. Apapun yang terjadi di depan sana, mau mengerikan apapun di depan sana, kalau kita berpegang tangan pada Kristus, ya kita aman. Tapi bukan berarti kita aman itu kita tidak jatuh bangun. Tidak. Bukan berarti seperti itu. Aman di dalam Kristus itu adalah setiap proses kita alami, setiap proses kita jalani, tapi kita tetap mampu mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih telah memberikan aku kepercayaan. Tuhan terima kasih sudah memberikan aku suatu kepercayaan atas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada aku. Maupun itu sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Anak Kristus itu semua pasti bisa, saudara. Permasalahannya mau tidak? Paling tuh kita bergejolaknya di situ aja, saudara. Mau nggak ya? Aduh Tuhan, kayaknya belum saatnya deh. Kayaknya minggu depan aja deh Tuhan. Atau kalau misalnya prosesnya itu datangnya di hari Kamis, Tuhan aku bertobatnya di minggu aja deh pas ibadah, biar benar-benar holy sekali, kudus sekali. Nggak begitu, saudara. Hidup minggu lalu kita ada yang masih ingat berbicara tentang apa? Sama pastor kan di Pekanbaru ya. Ada yang masih ingat kah? Minggu lalu kita bahas apa dengan sama pastor? Yang pastor bahas? Yang buat layar? Bu, ingat bu? Oh, tertunduk dia. Oke. Minggu lalu itu kita membahas tentang berjalan dalam kebenaran atau berjalan dengan kebenaran. Berjalan dengan kebenaran itu kata lainnya adalah beriringan dengan Kristus. Kalau ditanya bagaimana sih cara kita itu bisa beriringan dengan Kristus? Bagaimana sih cara kita itu bisa berjalan dengan Kristus? Jawabannya ya adalah salah satunya ini, saudara. Hidup dalam integritas. Seberapa banyak di sini yang bekerja, saudara? Boleh angkat tangannya? Bekerja? Boleh turun. Besarkah tanggung jawab yang saudara-saudara punya di dalam pekerjaan saudara? Besar sekali. Ada yang sudah benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati. Ini yang sudah saya bisa, ini yang saya tahu, bahkan saya udah cari tahu sana sini, tetap aja kamu kurang. Itu rasanya seperti kalau kita menyatakan sesuatu ke orang yang kita cintai, saudara, dibilang aku pikir-pikir dulu ya. Aduh, rasanya saudara nyesek banget. Kamu itu kenapa sih tidak bisa lebih dari yang saya ekspektasikan? Wah, pasti sering sekali itu yang bekerja itu dengan seperti itu. Atau mungkin anak-anak.
Orang tuanya mungkin menasihati, kamu harus bisa, harus ini, harus itu, harus itu. Mama tuh ekspektasi kamu tuh segini loh. Atau mungkin ke pergaulan kita. Kita sangat mempercayai suatu orang, ternyata dia tidak seperti yang kita ekspektasikan, yang bisa pegang kepercayaan kita. Banyak hal yang menyakitkan, banyak hal yang membuat kita itu down sebenarnya di dunia ini, saudara. Tapi yang harus kita ingat adalah, karena Kristus telah merdekakan kita, apapun yang terjadi depan sana, walaupun orang yang sangat-sangat kita cintai nanti akan mengecewakan kita suatu saat, maka yang harus kita ingat, Kristus satu-satunya pribadi yang tidak bisa mengecewakan kita, saudara. Dia bukan tidak pernah mengecewakan kita, tapi dia tidak bisa, karena dia kasih. Kalau manusia itu manusia itu sangat cenderung dengan bisa mengecewakan. Walaupun saya sudah kenalan sama dia tuh 25 tahun loh, gak akan mungkin dia mengecewakan saya. Atau mungkin seorang anak, gak mungkin orang tua saya mengecewakan saya, gak mungkin anak saya mengecewakan saya, gak mungkin pasangan saya mengecewakan saya. Mungkin saat ini tidak, someday, suatu saat nanti itu akan terjadi. Karena memang itulah yang akan dinubuatkan, saudara. Semua manusia itu mengecewakan, tanpa terkecuali. Siapapun itu, mau pendeta sekalipun, itu mengecewakan. Karena apa? Karena hanya satu pribadi yang tidak bisa mengecewakan kita, saudara. Yaitu siapa? Yang menciptakan kita. Dia tidak bisa mengecewakan karena apa? Karena dia tidak bisa berdosa. Kita mengecewakan karena ada akar dosa di dalam hidup kita. Makanya kita bisa mengecewakan. Kristus tidak bisa berdosa, saudara. Dia bukan tidak pernah berdosa. Tidak akan ada waktunya Kristus itu berdosa. Tidak akan ada. Karena Kristus itu tidak bisa berdosa. Dia kasih. Maka hanya Dialah pribadi satu-satunya yang tidak bisa mengecewakan kita. Jadi kalau saat ini kita merasa, kok tidak ada ya yang mensupport aku? Kok sepertinya semua orang meninggalkan aku? Kok seperti semuanya ini mengasingkan aku? Kenapa kok semuanya ini aku rasanya tidak sesuai dengan apa yang aku mau? Cukup ingat satu, Kristus bangga pada kita. Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus. Bukan. Saudara, betapa berharganya kita. Kristus yang pilih kita loh. Saya kalau memikirkan kembali dengan kalimat Kristus yang terlebih dahulu memilih kita, rasanya itu malu, saudara. Malu dengan apa? Malu dengan dosa yang sudah saya buat. Kristus, Raja di atas segala raja, yang pencipta langit dan bumi ini, bahkan yang menciptakan kita bisa hidup sampai detik ini, Dia loh yang memilih kita. Makanya tidak ada alasan buat kita, saudara, sebenarnya untuk meninggalkan Kristus. Tidak ada alasan. Meninggalkan Kristus bukan berarti kita harus move ya untuk agamanya. No, nggak sampai ke tahap itu. Dengan kita tidak memprioritaskan Kristus di dalam kehidupan kita, hati-hati, kita sedang berjalan meninggalkan Kristus. Di saat kita mulai bolong doa paginya tiap saat, itu kita sedang berjalan mau meninggalkan Kristus. Karena apa? Karena tidak ada integritas. Integritas itu apa, saudara? Boleh next back? Satu aja. Jangan cepat-cepat, kita sebentar kok kalau Ben lapar ya. Integritas itu adalah keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Jadi semuanya satu, saudara. Apa yang dipikirkan, itu yang akan terucap, dan itu juga yang akan dilakukan. Sulit, sangat sulit. Contohlah Bang Ian nih. Bang Ian bisa sampai setinggi ini, gak mungkin dong kalau abang tidak latihan di rumah. Bohong kan, Bang? Gak mungkin kan, Bang? Bener gak, Kang Wen? Atau di rumah gak latihan gak? Pasti debak, pasti ada lah kayak gitu kan. Atau dengan awal-awal sampai belum di tahap yang sekarang, pasti banyak proses yang abang lalui itu jatuh bangun dong. Yang banyak saingan, belajar sudah mati-matian tapi tidak mungkin. Kok tidak memuaskan buat orang lain? Oh itu pasti ada membara di dalam hati, saudara.
Tapi itulah proses. Sampai di mana sekarang tanggung jawab yang Tuhan telah nyatakan atau Tuhan telah percayakan sama kita. Bukan mengenai jabatan, saudara. Bukan berarti dengan Tuhan tidak memberikan tanggung jawab kita sebagai direktur, berarti Tuhan tidak menyayangi kita. No. Enggak, saudara. Apa tanggung jawab kita saat ini? Anak yang kuliah yang benar. Itu tanggung jawab yang Tuhan berikan. Yang kerja sekarang, bekerja yang benar. Bekerjalah menjadi pegawai yang hidup dalam integritas. Saat dia diberikan pekerjaan, maupun terkadang hati dongkol sekali lihatnya. Aduh, lihat ini lagi, wah ini lagi. Tapi tetap oke. Aku tetap kerjakan. Karena apa? Aku mau hidup dalam integritas. Hidup dalam integritas itu bukan hanya kita itu membaca firman dalam setiap pagi, saudara ya. Atau saya menyebutnya itu sate, saat teduh. Bukan sate yang di depan bening, tapi sate itu saat teduh. Jadi setiap hari itu bangun pagi saya selalu luangkan waktu itu nggak banyak, saudara, sebenarnya jujur. Karena ya maklum lah ya, masih anak muda kan bangunnya itu masih agak gimana gitu, saudara. Kadang bangunnya kalau lagi on jam 5, kalau tiba-tiba ada drama Cina bisa bangunnya agak telat gitu kan ya, gitu-gitu ya. Nah, tapi saya selalu menetapkan untuk tidak, harus tetap ada saat teduh sebentar. Karena saat teduh itu menurut saya bukan mengenai lama atau panjangnya kita berdoa, tapi di mana kita datang kepada Kristus dengan hati yang kosong, hati yang tulus untuk diisi oleh firman-Nya. Untuk diisi firman-Nya itu untuk apa? Untuk kita bisa kuat menjalani satu hari ini, saudara. Kalau bukan karena Kristus, menjalani 1 jam itu aja susah. Betul nggak, saudara? Banyak pikiran sana sini. Saya saja yang belum berkeluarga aja pikirannya banyak. Apalagi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, bahkan lagi ini yang sudah punya cucu. Pasti banyak banget yang dipikirkan, saudara, walaupun tidak diucapkan. Pasti banyak. Tapi salah satu cara kita untuk bisa tetap terkonek sama Kristus adalah ayo hidup dalam integritas. Mari kita selaraskan pikiran, ucapan kita, dan tindakan kita selaras dengan firman Tuhan. Enggak harus bawa Alkitab kemana-mana terus kita bilang, engkau bertobatlah. Jangan, saudara, ditimpuk kita pakai batuk nanti. Jangan. Contoh hal terkecil itu, jadilah teladan di tempat engkau di mana diberi tanggung jawab. Di dalam kuliah jadilah teladan buat teman-temanmu. Jangan sampai teman-temanmu malah merasakan kayak, katanya Kristen, tapi bolos-bolosan. Jangan seperti itu. Katanya Kristen, tapi jam makan siang aja kan harusnya jam 1 udah pulang, tapi dia pulangnya 2:30 ke kantor lagi. Katanya Kristen, tapi kalau jadi kasir ya 1.000 nggak kelihatan lah ya, 1.000, 10 hari kan lumayan buat ongkos Gojek. Nggak, saudara, harus jadi teladan. Teladan itu adalah salah satu cara kita untuk bisa berintegritas. Karena apa? Karena integritas itu, dia itu jalannya beriringan dengan konsisten. Dan teladan itu adalah bukti nyata dari dia konsisten. Orang yang punya konsisten yang baik, dia akan menjadi teladan. Nah, yang harus kita hati-hati adalah kita sekarang dalam hal yang konsisten di bidang apa? Atau di aspek apa? Aspek yang bisa membuat orang lain bisa bertemu dengan Kristus, atau aspek yang membuat orang lain jauh daripada Kristus? Dua-duanya bisa jadi teladan. Teladan yang benar atau teladan yang salah. Teladan yang paling benar, yang benar-benar bisa kita contohi, atau yang sangat sempurna memberikan contoh, itu hanya Yesus, saudara. Tidak ada teladan yang sempurna selain Yesus. Karena apa? Karena hanya Kristus yang mau mati bagi saudara dan saya, tanpa imbalan sedikit pun. Kasihnya itu kasih agape, saudara, tanpa harapan balas. Kalau yang manusia itu biasanya, ayo, ada yang masih ingat ada 4 kasih nih. Kasih agape, ada yang tahu lagi kasih apa? Philia, storge, eros paling ujung bang ya.
Karena paling menggebu-gebu membaranya Bang ya. Ya kan? Ya kira-kira begitu lah. Tapi kasih yang Kristus punya itu hanya kasih agape, saudara. Dan sekarang itu kita bisa hidup sampai detik ini itu karena kasih agapenya Kristus. Seperti yang lagu tadi, terawal dan terakhir ya. Kristus itu awal dan akhir. Jadi intinya apa? Dari kita benar-benar sudah lahir ke dunia ini sampai nanti kita kembali ke Bapa, semua itu telah dipikirkan oleh Kristus, saudara. Bahkan sudah ada tahap-tahapannya, sudah ada porsi-porsinya. Oh, hari Senin jam 1 siang si A ini akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jam 1 lewat 1 menit akan seperti ini, seperti ini. Setiap detik itu Kristus tahu. Kenapa? Karena Kristus yang menciptakan kita. Begitu sempurnanya Allah buat kita semua. Nah, mari kita sama-sama akan pernah tidak terpancar atau terpikir saudara dalam pikiran kita, bagaimana ya cara kita itu bisa membalas kasih Kristus yang begitu besarnya kepada diri kita? Pasti itu sering terjadi dalam pikiran kita, saudara. Padahal jawabannya itu simple, sederhana, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Jawabannya hanya ya hidup seperti yang Kristus mau. Itu akan menjadi rasa syukur kita ke Kristus. Kristus maunya apa? Kristus maunya kita itu untuk seperti apa? Kristus maunya kita itu di tengah-tengah keluarga sebagai apa? Kristus maunya kita itu di tengah-tengah pekerjaan kita sebagai apa? Di tengah-tengah perkuliahan kita sebagai apa? Di tengah-tengah rumah tangga kita itu sebagai apa? Ya itu yang Tuhan mau. Itu salah satu bentuk kita mengucap syukur kepada Allah. Melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup dengan kebenaran. Yang dimana akhirnya kita akan berintegritas. Cara kita untuk berintegritas itu adalah bagaimana, Ben? Satu aja. Sedikit kok hari ini slide-nya. Bagaimana caranya? Yang pertama, memahami siapa Bapak kita. Siapa Bapak kita, saudara? Siapa? Betul. Kalau papi siapa? Kalau papinya siapa? Pak Doni, oke, iya betul sekali. Jangan salah, jangan terbalik ya. Memahami siapa Bapak kita. Saudara, Bapak kita itu adalah Bapak yang mempunyai satu integritas yang sangat sempurna. Allah itu adalah contoh orang pribadi yang berintegritas yang paling sempurna. Kristus itu kan raja ya saudara. Kita ini adalah warga kerajaannya. Kalau rajanya berintegritas, berarti kita harus apa? Harus sembrono. Tahu lagi. Harus berintegritas, saudara. Kalau rajanya saja berintegritas, kita diwajibkan untuk berintegritas. Kita diwajibkan untuk hidup dalam integritas. Kenapa? Ya karena kita anaknya Allah. Itu jawabannya. Masa iya kan gak lucu saudara, Allahnya berintegritas, Bapaknya berintegritas, tapi anaknya tidak. Ini gak connect, tidak selaras. Seperti yang tadi, tidak selaras dia. Jadi kalau misalnya Kristus kita memang integritas, kita sebagai warga kerajaannya layaknya harus hidup dalam berintegritas. Kita harus pahami siapa Bapak kita. Seringkali kita itu tidak hidup di dalam integritas karena kita miskomunikasi saudara dengan diri kita sendiri. Kita lupa Bapak kita itu siapa. Atau kita lupa, kita ingat Bapak kita itu adalah Kristus itu sendiri. Tapi kita mungkin lupa Bapak kita itu seperti apa. Apakah dia itu berintegritas atau tidak? Mungkin itu yang membuat kita jadinya tidak berintegritas. Sering sekali banyak kesalahpahaman yang kita perbuat sendiri dengan secara sadar dan akhirnya kita menyalahkan Kristus. Tapi kembali lagi, yang selalu saya ingatkan, pengampunan Kristus itu unlimited, betul. Allah kita itu murah hati, benar saudara? Tapi satu yang harus kita ingat, Allah kita itu bukan murahan. Maksudnya apa? Di saat kita melakukan dosa, terus kita punya pemikiran, kan nanti tinggal minta maaf, Tuhan bakal maafin, buat dosa lagi. Minta maaf aja nanti, kan bisa buat dosa, bisa dimaafin, buat dosa lagi.
Sekali lagi, Tuhan kita itu murah hati. Yes, betul. Pengampunannya unlimited. Tapi jangan salahkan kalau Kristus bisa juga murka terhadap kita. Karena dia tidak murahan. Dengan kita mempunyai pemikiran seperti tadi, kita berarti menganggap Kristus itu murahan. Ya iyalah, kita buat dosa, kita bisa berpikir, nanti aja minta maaf ya. Kan Kristus kan bisa maafin lagi ya saudara ya. Jadi ya udah, tinggal buat dosa, nanti ya minta Kristus untuk maafin lagi. Enggak gitu ya saudara. Itu namanya berarti kita sama saja menyatakan bahwa Kristus itu adalah murahan. Dan saya percaya bahwa kita yang ada di ruangan ini tidak akan mau menjadi pribadi yang seperti itu. Betul? Pernah tidak saudara mengalami contohnya kita itu tidak sengaja membohongi orang lain? Pernah tidak dalam keadaan ini saudara? Atau kita dengan sadar kita membohongi orang lain? Ada yang pernah dalam keadaan yang seperti ini? Saya pernah. Saya dengan sadar saya membohongi orang lain. Yang saya anggap harusnya sih nggak ketahuan, karena lolos nih 2 hari. Harusnya sih nggak ketahuan. Pas di saat kita ketahuan, di situ rasanya kayak, aduh kan harusnya kan bisa jujur nih dari awal. Tuh kan bener kan, tuh kan bener kan. Akhirnya ada penyalahan diri sendiri. Dan terkadang bisa juga kita mengatakan, kok Roh Kudus gak ingetin aku sih? Padahal Roh Kudus setiap saat, udah mulai melenceng, balik. Udah mulai ke kanan, lurus. Padahal Roh Kudus itu selalu aktif saudara. Tapi karena kita itu sering miskomunikasi dengan diri kita sendiri, itu yang buat kita itu akhirnya gak bisa hidup dalam integritas. Yang dimana ya, bagaimana caranya kita bisa membawa orang lain bisa kenal Kristus kalau kita aja sering miskomunikasi sama diri kita sendiri? Gak bisa saudara. Satu-satunya cara tidak seperti itu. Satu-satunya cara kita bisa benar-benar membawa orang lain, mempersiapkan orang lain itu bisa kepada Kristus, menghadap Kristus, ya kita itu salah satunya hidup dalam integritas saudara. Amin. Siapa berapa banyak di sini yang mau hidup dalam integritas? Tuhan langsung lihat, dicatat bahkan namanya ya saudara ya. Dicatat itu langsung, oh ya ini yang baju biru udah angkat tangan nih. Yang baju biru pakai ini tapi ya Oma, ya rasa kasupan saudara. Aku sih kenapa baju biru sih, kan sama si ibu. Yang kedua apa Ben? Memahami dampak integritas, yang dimana kita harus tahu apa yang akan kita perbuat saat ini itu akan menimbulkan dampak ke depannya. Betul? Makanya seringkali kan orang tua itu pasti bilangnya, ayo pikirkan dengan matang, hati-hati, jangan kecebur, harus pikirkan, jangan putuskan cepat-cepat, pikir panjang. Itu kan petuah-petuah yang orang tua biasanya katakan ke kita, wahai anak muda. Oh, tidak jawab sih, diwakilkan langsung sama yang paling muda dari kita semua. Ya bang ya, sayang abang gak ikut kemarin kita konser gratis rohani bang. Tapi saya berharap, wah kayaknya Bang Ian suatu saat main drum di situ. Amin bang, aminin dulu. Iya mantap. Kita itu harus hidup dalam integritas saudara. Balik lagi, kita harus hidup dalam integritas. Kenapa? Karena hanya itulah cara kita bisa membawa atau mempersiapkan orang lain bisa ketemu Kristus atau memperkenalkan Kristus. Karena di saat kita hidup di dalam integritas, dampak yang tadi kita lakukan itulah yang akan membawa mereka itu melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Seringkali saudara, sedikit cerita, gak apa-apa ya, soalnya Senin sampai Sabtu gak ada yang dengerin saya cerita saudara. Jadi sering sekali saya tuh kalau pulang dari sekolah duduk merenung saudara. Kadang merenung seperti ini. Tuhan, untung gak dijawab. Kok dijawab saya ngeri juga sih. Tuhan udah, ya nak, oh iya nggak lucu ya. Saya sering ngomong kan, Tuhan, terus jangan dong bang, dengar loh bang. Tuhan, udah bang, ini teman terus beneran dijawab nanti nih.
Oh iya, saya juga Tuhan tuh, saya diam sejenak saudara. Terus saya mikir lagi, saya ngomong apa ya? Tuhan, sampai kapan sih saya harus kerja seperti ini Tuhan? Sering banget kerja seperti ini, capek. Rasanya gimana ya? Kalau dibilang untuk masalah jam kerja atau jadi ingat sesuatu kan ngomongin jam kerja, masalah jam kerja atau mungkin perilaku yang beradaptasi yang di lingkungan kerjaan saya itu nggak menjadi hal yang buat saya gimana gitu, fine aja gitu. Saya nggak kayak Iren yang 24 jam harus pegang HP standby gitu untuk kerjaannya. Enggak, saya bisa kok uangnya nggak pegang handphone dari jam 5 tuh bisa. Tapi menghadapi hal yang saya rasa itu bukan talenta saya di dalam itu. Mungkin itu bakat saya yang saya asah, tapi itu bukan talenta saya. Jadi saya merasa seperti capek loh Tuhan, boleh nggak ya aku dapat yang lain? Ada terpikir seperti itu saudara. Karena rasa capek yang dimana pulang-pulang kadang badan biru, kadang berdarah. Yang terakhir itu sempat tangan patah, jarinya. Itu hal-hal yang buat saya harus kayak gini kah Tuhan? Itu ada tercampur di dalam hati saya saudara. Itu yang terkadang buat saya, udahlah besok pagi biasa aja lah, ketemu anak-anak ya hai good morning ya ngajar dan segala macam udah. Tapi suatu saat pas saya balik lagi berdoa paginya pas bangun, benar-benar Roh Kudus itu negur saya, apapun yang dipercayakan sama Tuhan sekarang, percayalah ada hal besar yang mau Tuhan nyatakan buat kita. Kalaupun sekarang kita dianggap atau di mata dunia itu menjadi orang yang kecil saudara, kecil sekali, tidak punya jabatan, tidak punya wewenang, tidak punya kuasa, tapi engkau dan saya itu punya darah Kristus yang dimana memiliki semuanya di bumi ini saudara. Yang dimana kita itu memiliki hal yang sebenarnya kita bisa dapatkan apa saja, asalkan kita berjalan dalam Kristus, kita nyatakan kepada Kristus, maka Kristus yang akan mengabulkannya tepat pada waktunya. Sering kita memanjatkan doa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun rasanya nggak dijawab sama Tuhan. Kita berpikir, oh mungkin Tuhan tidak sayang lagi sama kita. Karena siapa bilang? Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan waktu Tuhan itu adalah anaknya bagian. Namanya gitu. Kita harus tahu saudara, apa dampaknya yang kita lakukan saat ini untuk kedepannya. Jadi satu langkah saat kita melangkahkan kaki kita saudara, itu menentukan kita akan seperti apa di depan sana. Satu langkah respon kita berjalan ke depan, itu menentukan orang lain itu melihat ada karakter apa di dalam hidup kita. Kalau banyak di dalam pikiran kita, saya nggak bisa berintegritas karena hidup saya itu berantakan. Hidup saya itu dulunya penuh dengan dosa. Memang sekarang nggak penuh dengan dosa. Hidup saya itu selalu mengecewakan orang lain. Semua manusia juga mengecewakan. Tidak ada alasan untuk kita tidak berbalik. Oke Tuhan, aku mau menjalani apa yang Tuhan mau. Tuhan, aku mau berbalik, aku minta ampun dan aku mau menjalani apa yang Tuhan mau. Sekarang bukan masalah hidup kita itu seperti apa saudara, tapi bagaimana kita merespon itu menjadi goal hidup kita akan menjadi apa. Jadi kalau banyak intimidasi yang terjadi dalam sekarang kita alami, lu nggak bisa, lu nggak suci, lu nggak ini, lu nggak itu. Jawab saudara, saya dipilih Kristus. Kalau sudah Kristus yang memilih, iblis nggak bisa ngomong apa-apa saudara. Dia hanya bisa mencobai kita, tapi dia tidak bisa merebut nyawa kita. Seperti kejadian siapa saudara itu? Ayub. Tidak ada menurut saya yang orang bisa punya respon seperti Ayub saudara kalau diperhadapkan masalah seperti itu. Waduh, itu mengerikan sekali. Tapi Kristus memberikan satu bukti bahwa dia berintegritas. Dia tahu Ayub itu adalah anak yang saleh. Maka dia mengucapkan, boleh saja kau cobai iblis, tapi jangan sedikit pun kau berani-berani menyentuhnya. Dan itu terjadi saudara.
Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu bakal keluarnya nanti akan sama, saudara. Jadi makanya ada kan ayat firman Tuhan yang kita pikirkan dan renungkan itu hanya apa, saudara? Firman Tuhan. Agar apa? Agar yang terjadi hidup kita sesuai dengan kebenaran firman. Terus setelah itu apa lagi, Ben? Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu adalah di mana kita benar-benar menjalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Balik lagi pasti ujung-ujungnya ke situ, saudara. Ini muter-muternya pasti hanya ke situ. Gak akan kemana-mana. Karena tujuannya cuma satu, ya harus hidup berintegritas. Terus kita untuk apa berintegritas? Agar kita bisa menjadi tiang buat orang lain yang mereka itu mencari Kristus itu siapa? Atau kita bisa menjadi jawaban di dunia ini untuk setiap orang yang mencari jalan yang benar itu apa? Bagaimana kita bisa menjadi kekuatan kalau kitanya lemah, saudara? Gak bisa. Bagaimana kita bisa menjadi jawaban kalau kita aja gak tahu jawabannya apa? Kita gak tahu cara mengerjakannya bagaimana. Kita gak tahu kita harus pertanggungjawabkannya ini ke siapa. Amin. Hidup dalam kebenaran bukan berarti yang harus kita baca firman Tuhan, bawa Alkitab kemana-mana setiap kita nongkrong, setiap kita kerja, enggak. Hidup dalam kebenaran dan kemurnian itu adalah di mana apapun yang kita kerjakan sekarang, kerjakan itu seperti untuk Tuhan, saudara. Hal kecil sekalipun di mata dunia itu hal besar buat Kristus kalau engkau mengerjakannya benar-benar buat Kristus. Apa yang sekarang kita sedang kerjakan, setialah di proses itu. Karena Tuhan pasti akan membuka jalan tepat pada waktunya, saudara. Dia akan mengantarkan kita kepada jawaban yang sebenar. Makanya kita harus hidup dalam integritas untuk kita bisa memahami siapa Bapa kita. Dan kita bisa memahami apa yang kita lakukan sekarang itu mempunyai dampak yang besar di luar sana. Dan untuk bisa kita mempunyai dampak yang baik, yang benar di luar sana, satu-satunya cara adalah hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Tidak ada cara lain, saudara. Mau sebesar apapun masalah di dalam dunia ini, kalau bersama Kristus, kita bisa lewati. Amin. Terus goalnya apa, Ben? Kita bahas ini semua itu untuk apa? Goalnya itu untuk merdeka, saudara. Jangan hanya bangsa kita yang merdeka, pastikan diri kita juga merdeka. Pastikan diri kita merdeka dari hal yang terikat. Kalau kita terikat dari hal yang selalu membuat kita bohong, merdeka saat ini. Kalau kita terikat dari hal-hal yang toksik, yang tidak dari Tuhan, merdeka saat ini. Jangan hanya bangsa kita yang merdeka, saudara. Kita jauh harus lebih merdeka. Karena Indonesia hanya merayakan 1 tahun sekali. Kita harus merayakan kemerdekaan kita setiap saat. Karena selalu ada pembaharuan yang Kristus lakukan di kehidupan kita. Ada di ayatnya di Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi saudara, tujuan kita itu ditebus, tujuan kita itu dimerdekakan hanya satu. Agar untuk apa? Menjadi hamba kebenaran. Atau yang dimana hidup seperti Kristus mau. Itu simpelnya. Kita dimerdekakan Kristus bukan untuk memenuhi dunia ini, saudara. Kita dimerdekakan Kristus bukan untuk hanya sekedar menjadi dampak buat di luar sana. Tidak, tapi menjadi jawaban. Yang dimana kita harus menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu apa? Balik lagi ke yang awal. Hamba yang melakukan segala hal yang ada di dalam hidup dia seperti untuk Kristus. Sulit menjadi hamba kebenaran, saudara. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang membuat kita untuk tidak menjadi benar, betul? Tapi tenang, jawabannya itu Kristus selalu pegang tangan kita. Kristus selalu pimpin jalan kita. Yang menjadi permasalahan adalah seringkali kita yang tidak sadar, atau kita tidak mau, atau kita dengan sengaja melepaskan genggaman Kristus dari tangan kita. Dan akhirnya kita lost, kita
kita hilang arah, kita nggak tahu ada di mana, kita tersesat dan kita menyalahkan, mana Kristus? Mana Tuhan? Katanya Tuhan selalu pegang tangan kita, padahal melepaskan kita. Jadi mari kita merdeka bersama-sama. Senggol kiri kanannya saudara. Merdeka bersama-sama Kristus. Oke. Nah, di saat kita tadi bisa menjadi merdeka, maka disitulah letak berintegritas kita bisa kita nyatakan buat semua orang. Jadi orang lain bisa melihat, kok kamu berbeda ya? Kok kamu bisa begini ya? Kok kamu bisa, kok aku lebih tenang kalau ceritanya sama kamu ya? Kok rasanya aku ngerasa kamu tuh lebih damai dibanding yang teman-teman yang lain. Itu karena apa? Karena adanya integritas dalam hidup kita yang kita dapatkan saat kita merdeka di dalam Kristus. Makanya ayat yang tadi saya sebutkan itu ada di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ini yang harus kita coret saudara, yang kita garis bawahi. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati berarti itu kita melakukannya semua sepenuh hati kita. Kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Di saat kita bekerja, kita lakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Di saat mungkin di dalam rumah tangga, menjadi pasangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti untuk apa saudara? Kenapa harus segenap hati? Karena harus melakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau kita melakukan untuk manusia, hal yang pertama akan kita dapati itu adalah kekecewaan. Tapi kalau kita melakukannya benar-benar segenap hati untuk Tuhan, maka integritas tadi menjadi aplikasi yang nyata dalam kehidupan kita. Dan orang lain akan berbondong-bondong datang. Kok aku nyaman ya cerita sama kamu? Kok rasanya dengan kamu tuh lebih enjoy gitu loh. Kalau misalnya cerita hal yang aku aja gak berani ceritain ke teman aku yang lain. Di saat ada satu orang yang menyatakan bahwa gua beruntung loh kenal lu, mau itu dia bercanda ataupun itu dia serius, percayalah saudara, berarti engkau telah menjadi teladan saat itu. Karena tidak mudah untuk bisa mengucapkan, gua bersyukur loh ketemu lu. Gak mudah saudara, maupun itu bercanda. Ah bisa aja, pasti gitu tuh paling enggak. Ah bisa aja. Ah gak usah bercanda lah. Ah bohong sih. Responnya kita begitu kan? Apalagi kalau orang itu yang tidak bergaul dengan kita, mungkin yang dia hanya di sekeliling kita. Atau mungkin sebagai contohnya itu dia di dalam pekerjaan, dia lagi kerja dan bukan teman sebelah meja dia, tapi mungkin sebelahnya lagi, sebelah ruangannya. Tapi dia bilang, aku bersyukur loh kenal sama kamu, banyak hal yang aku pelajari. Jadi kita masih, enggak, kok kan aku nggak sering bersinggungan sama dia, kok bisa-bisanya dia bersyukur. Seringkali kita seperti itu. Tapi yang harus kita ingat, saat itu terjadi saudara, itu adalah momen di mana Tuhan Yesus itu senyum lihat kita. Karena apa? Berarti kita berhasil jadi dampak saat itu. Berarti kita berhasil menjadi teladan saat itu. Teladan apa? Teladan yang hidup dengan integritas. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia tindak menjadi tindakannya, itu satu. Tidak apa yang dipikirkannya beda, yang dia ucapin yang melenceng, tindakannya makin aneh. Enggak. Amin saudara? Oke. Nanti setelah itu kita masih berapa slide Ben? 10 ya tadi ya? 10 lagi, oh iya 10 lagi ya, jam-jam 7 kurang 5. Oke lah, abang gak ngajar kan hari ini abang ya? Nanti bisa lah, agak lama ya bang. Oh masih ada 4 slide lagi. Emang gak ada Ben? Ini slide Coba lihat di sini apa? Jangan dibuka ya. Oke, kesimpulannya. Kurang air Ben? Boleh minum dulu gak apa-apa? Kesimpulannya adalah baca sama-sama saudara. Jadi biar bukan hanya
bukannya saya mendeklarasi. Abang terlalu semangat. Panutan memangnya. Luar biasa. Baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Bentar saudara, sebentar. Kesimpulannya gak usah dibaca bang. Langsung integritas saja. 1, 2, 3. Integritas adalah ketika kita melakukan hal yang benar walau tidak ada yang melihat. Amin saudara. Amin. Saat ini apapun yang kita kerjakan, kalau itu tidak dilihat oleh orang lain, atau itu tidak diindahkan oleh temanmu mungkin, atau atasanmu mungkin, atau mama papamu mungkin, atau pasanganmu sekalipun mungkin, atau siapapun tidak melihat, tetap lakukan. Karena apa? Karena itulah bukti bahwa kita berintegritas dalam Kristus. Kenapa bisa dikatakan berintegritas itu tidak ada yang melihat pun dia tetap lakukan? Karena dia tidak memilah bahwa oh aku harus lakukan ini saat orang lain ada. Tidak. Tapi mau orang ada atau tidak ada, mau orang tahu atau tidak tahu, mau orang itu lihat atau tidak, mau orang itu puji atau tidak, tetap lakukan yang terbaik sesuai dengan yang Kristus mau. Karena Kristus maunya kita hidup dalam integritas. Dan saya percaya kita bisa karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan. Amin saudara. Saudara dan saya sudah dimerdekakan. Sudah dimerdekakan oleh darah Kristus saudara. Darah yang tiada ternilai harganya. Tiada ternilai saudara. Apapun yang orang lain berikan itu tidak bisa mengimbangi darah Kristus yang telah menebus kita. Amin. 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 Oke Ben, masih 4 lagi benar Ben? Satu lagi ternyata saudara, bersyukurlah. Mau kita ucapin sama-sama salam merdekanya saudara ya. Ucapin ya. 1, 2, 3. Betul kamu sih. Betul. Gak apa-apa. Salam merdeka. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan kami ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Kristus yang menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami mau Tuhan Yesus menjadi hidup yang berintegritas agar kami bisa mempersiapkan orang-orang lain bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi kepada Engkau. Hamba-Mu telah selesai Tuhan berbicara saat ini, tapi hamba percaya Roh Kudus selalu ada di setiap hati kami yang selalu memberikan kami kekuatan agar kami bisa menjalani setiap apapun proses yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami telah selesai Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan Roh Kudus yang beracara selanjutnya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merdeka.